Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kembali kita belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-33. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan dan jawabannya, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat bijaksana dari Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah, pertolongan, dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena firman Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian dan pengenalan akan siapakah Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami puja-puji seumur hidup kami. Kami bersyukur untuk pengajaran hari ini boleh ada karena pertolongan-Mu. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dengarkanlah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-33 ialah, mengapakah Yesus disebut anak tunggal Allah, sedangkan kita juga adalah anak-anak Allah? Jawabannya, karena hanya Kristus yang adalah anak yang kekal dan natural dari Allah. Tetapi kita adalah anak-anak Allah melalui adopsi, melalui anugerah oleh Kristus. Di dalam seluruh pengajaran Alkitab yang kita yakini dan kita sungguh-sungguh mempercayai kebenarannya, bahwa ada tertulis dan dinyatakan Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-17, ketika Yesus hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dinyatakan dengan jelas dan tegas, demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di dalam ayat itu dengan jelas dituliskan untuk kita tahu dan kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Keanakannya ada pada dirinya di dalam kekekalan, di dalam keberadaannya yang kekal. Dan tentunya itulah yang dinyatakan dan diproklamasikan oleh Allah Bapanya di dalam sejarah kita umat manusia. Di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 5 dituliskan demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Proklamasi, penyataan dari Allah kepada kita untuk kita tahu dan kita mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Karena itu, dengan jelas kita membaca dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga dari surat-surat yang Paulus tulis kepada jemaat dan juga kepada 3 pribadi serta surat-surat umum, dan dalam kitab Wahyu pun dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus berdoa dengan mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Berdoa di Taman Getsemani dan berdoa di atas Bukit Golgota ketika ia berada di penyalipan. Seluruh relasi yang dinyatakan Yesus Kristus Tuhan kita kepada Allah adalah relasi anak dan bapa. Tentu ini adalah relasi yang bukan berdasarkan genealogi atau berdasarkan pada konsep pernikahan yang ada dalam sejarah kemanusiaan. Ini adalah suatu pemahaman dan pengertian yang dari Alkitab yang menyatakan bahwa keanakan Yesus Kristus di dalam kekekalan menunjukkan kesetaraan, kesehakikatan, baik dalam naturnya atau atributnya ataupun di dalam ketetapan dan karyanya. Keanakan Yesus Kristus ada pada dirinya
bukan diciptakan, bukan karena manusia menyebut dan memanggilnya, tetapi memang ada pada dirinya. Dengan demikian jelas apa yang dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Penulis Injil Yohanes memberikan kepada kita suatu pengertian yang lebih mendalam lagi dan lebih utuh lagi berkaitan dengan keanakan Yesus, yang mana di dalam relasi tersebut anak dan Bapa di dalam kekekalan, dan anak yang menyatakan keberadaan Bapa bagi kita umat manusia. Bahkan di dalam surat kepada orang Ibrani pasal 1 ayat yang kedua dinyatakan demikian firman Tuhan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dengan prinsip dasar dan pengajaran dari Alkitab ini, kita sungguh-sungguh memiliki keyakinan, keberadaan dari pribadi Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan kita yang telah ditetapkan, dipanggil, dijadikan anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah, dan memanggil Allah dengan panggilan Bapa, itu semata-mata karena ketetapannya, karena di dalam Kristus yang beranugerah, dan karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita diadopsi, artinya kita diterima menjadi anak-anaknya. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang genealogi atau pernikahan atau kekeluargaan secara manusiawi, tetapi ini berkaitan dengan relasi pribadi. Umat yang percaya diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Di dalam keanakan Kristus itulah kita dijadikan anak-anak Allah, bukan terpisah atau berada sendirian sebagai anak-anak Allah, tetapi harus ada di dalam Kristus, sehingga kita dapat menyatakan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita adalah saudara di dalam Kristus. Brothers and sisters in Christ. Di sanalah kita melihat, merasakan, dan mengalami persaudaraan di dalam Kristus sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dan di dalamnya tentu kita mendapatkan pengertian yang utuh dan mendasar tentang siapakah kita sebagai anak-anak Allah yang menerima waris kerajaan Allah, yang mendapatkan benefit kekekalan dari Allah untuk menikmati hidup di bumi ini dan di bumi yang akan datang. Hidup sekarang dan dalam kekekalan. Kita mewarisi apa yang ada pada diri Kristus untuk kita nikmati dan kita rasakan kekuatannya, kebesarannya, dan keagungannya. Dengan demikian, kita bisa merasakan status kita sebagai anak-anak Allah adalah istimewa, adalah khusus, dan tidak ada di dalam konteks kepercayaan keagamaan manapun di seluruh dunia. Ada 4.000 lebih agama di seluruh dunia, dan tidak ada yang memiliki konsep, prinsip, pengajaran, pengertian, pemahaman yang utuh tentang relasi antara orang-orang percaya dengan yang disembahnya. Dan di dalam Alkitab dengan jelas menggambarkan relasi antara anak dengan bapanya. Suatu relasi pribadi yang menunjukkan kita ini waris dari kerajaan Allah. Dengan demikian, refleksi yang harus kita kembangkan dan kita perlu teruskan, bahkan kita terapkan dalam keseharian kita adalah, yang pertama, kita bersyukur sudah diadopsi sebagai anak-anak Allah dan menerima warisan kekal di dalam kerajaannya. Yang kedua, sebagai anak-anak Allah di bumi ini, kita harus menyatakan apa yang harusnya
dikerjakan oleh orang-orang yang mewakili Bapaknya, yaitu menyatakan kebenaran, keadilan, dan kesucian, dan menunjukkan kepada dunia betapa kita ini adalah waris dari kerajaan yang kekal yang tak tergoncangkan. Yang ketiga, sebagai anak-anak Allah, di mana Allah kita panggil dan sapa dengan panggilan Bapa di surga, maka kita adalah anak-anak yang taat, yang patuh, yang tunduk, yang melakukan kehendak Bapa kita dengan penuh sukacita. Dan kita lakukan itu dengan kerelaan karena kita memang anak-anaknya. Dengan demikian, pemahaman kita dari pengajaran hari ini memperkuat iman kita, meneguhkan status kita sebagai anak-anak Allah, dan kita membagikannya kepada banyak orang yang mungkin juga mereka belum tahu bahwa mereka juga adalah anak-anak Allah, yaitu mereka yang telah ditetapkan dan yang sementara belum mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Dan kita bersyukur kalau kita menjadi agen-agen daripada apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita di muka bumi ini. Kiranya perenungan singkat ini mengajarkan kita semakin bersyukur kepada Tuhan Allah kita, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam Kristus Tuhan kami bersyukur ya Bapa, karena kami dapat menyapa dan memanggil-Mu dengan panggilan yang paling dekat, paling intim, dan paling memberikan kegembiraan kepada kami. Karena kami adalah milik-Mu, anak-anak-Mu, warisan yang Engkau berikan kepada kami. Bukan saja kehidupan yang kekal, tapi sukacita dan damai sejahtera yang melimpah yang Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh mempresentasikan hidup kami sebagai anak-anak Allah di bumi ini dengan berpusatkan di dalam Kristus dan meninggikan Bapa melalui Kristus oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.